Desain bersama ya Pak ya, yang kedepannya akan merupakan suatu kegiatan, kalau boleh dibilang ekskul bagi sekolah-sekolah begitu ya. Menjadi adik-adik kita semuanya itu mempunyai impian yang berminat di Ibu sudah menyampaikan tempat futsal yang sudah ada pengerasan dan lain sebagainya. Nanti coba kita bicara lebih lanjut, kita rapatkan. Jadi nanti anggaran. Podcast LT Bells. Hai Sobat Tibel, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami channel podcast LT Bells SMA Negeri 13 Kota Jambi. Pagi ini kita kedatangan tokoh yang sangat spesial bagi SMA Negeri 13 Kota Jambi. Siapa dia? Kita akan lebih mengenal lagi melalui interview singkat bersama. Saya tidak memperkenalkan ya, biar Bapak tokoh kita hari ini yang memperkenalkan diri. Oke Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu Ika. Alhamdulillah. Pak syukurillah. Pertama kami mengucapkan terima kasih Pak ya, Bapak Sama-sama. berkenan hadir di mini studio kami hari ini untuk sharing beberapa hal yang tentunya nanti kami harapkan akan bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 13 Kota Jambi khususnya. Baik Pak, kalau boleh kita ingin tahu lebih dekat lagi tentang Bapak. Silakan Bapak memperkenalkan diri, nama, kemudian yang paling penting siapa Pak? Baik, silakan. Terima kasih Ibu. Ya. Alhamdulillah waskurillah saya diundang di sini untuk podcast di SMA 13. Nama saya Siswanto, saya Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi. Jadi tetanggaan sebenarnya kita Bu. Jadi guys, hari ini hadir di SMA 13. Ya, jadi kita tetanggaan seharusnya kan kita komunikasi dan saling tukar pengalaman dan lain sebagainya, termasuk informasi, edukasi dan lain sebagainya. Apalagi ini adalah institusi pendidikan yang memang harus banyak informasi, edukasi ke anak-anak semuanya. Jadi kami sebagai pengelola bandara ya siap diajak diskusi tentang kebandarudaraan dari Ibu Kepala Sekolah yang yang luar biasa, Kepala Sekolah SMA 13 yang luar biasa. Yang ini adalah salah satu terobosan-terobosan inovasi-inovasi yang bagaimana orang mengenal SMA ini lebih dekat, dan itu belum banyak dilakukan, dan itu bagus sekali. Baik, terima kasih Pak. Nah, jadi Sobat Fidels, hari ini kita kedatangan Eksekutif Manajer Bandara, tetangga kita ya. Nah, kita akan bincang lebih dalam lagi tentang Pak, kira-kira peran bandara terhadap pendidikan itu sebenarnya seperti apa? Sebenarnya kami bandara itu sangat welcome dengan institusi maupun instansi apapun. Apalagi kaitannya dengan pendidikan. Seharusnya kami sosialisasi dari bandara ini. Inilah salah satu pilot project, artinya saya sudah diundang di sini. Nah, inilah sebenarnya saya sudah punya ide lama bagaimana saya mau memberikan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah. Apa sih bandara itu?
Nah, bagaimana sih mengelola bandara? Yang terlibat di sana apa saja sih, gitu kan? Ada beberapa stakeholder di sana dan seterusnya. Jadi itu yang menjadi pemikiran saya sudah lama, Bu. Jadi ingin mensosialisasikan ke seluruh sekolahan yang itu menjadi adik-adik kita semuanya itu mempunyai impian yang berminat di dunia penerbangan. Bagaimana sekolah menjadi pilot, bagaimana menjadi pramugari, bagaimana menjadi teknik pesawat, bagaimana menjadi teknik listrik di bandara, mekanik, infrastruktur dan seterusnya. Artinya bandara ini banyak sekali pembelajaran edukasi yang memang bisa diterapkan ke sekolahan seperti itu. Wah, berarti ini pilot project ya. Nah, kami sebagai penyelenggara podcast pagi ini merasa bangga bahwa bisa membersamai rencana Bapak yang sudah lama ada untuk memberikan sumbangsi kalau boleh dibilang di dunia pendidikan melalui kegiatan-kegiatan di sekolah-sekolah seperti sosialisasi tentang bandara, mengedukasi siswa-siswi tentang bandara dan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin nanti akan kita kita desain bersama ya Pak ya, yang kedepannya akan merupakan suatu kegiatan kalau boleh dibilang ekskul bagi sekolah-sekolah begitu ya. Wah, luar biasa sekali Pak. Kemudian kalau itu tadi adalah peran mungkin atau impian bandara kepada sekolah, bagaimana dengan siswa-siswi kita Pak? Rencana bandara untuk siswa-siswi, rencana nyatanya kira-kira seperti apa? Sebenarnya gini, itu entah berbentuk eskul atau magang atau PKL. Nah, ya, Pak. Itu magang. Ya, magang atau PKL atau menjadi ekstrakurikuler tentang bagaimana kebandaraudaraan ini. Karena kebandaraudaraan ini banyak sekali stakeholder yang terlibat, seperti Airnav, mereka yang mengatur lalu lintas udara. Terus kedua BMKG, bandara atau pesawat tanpa ada BMKG Bu, nggak berjalan. Artinya semuanya itu bergerak. Karantina ikan, karantina tumbuhan dan seterusnya. Dan kita kerjasama dengan dunia pariwisata. Artinya bandara itu memang sangat luas. Bagaimana kaitannya dengan pengembangan. Ilmunya banyak kalau mau mencari ilmu yang ada di bandara ini dipelajari oleh adik-adik kita. Jadi seperti kita bincang tadi Pak ya, bahwa bandara bisa kita jadikan sebagai sumber belajar alternatif mungkin ya, di samping perpustakaan, dari mungkin melalui internet dan sebagainya. Banyak sekali kaitannya yang bisa kita hubungkan dengan mata pelajaran yang ada di kelas-kelas di sekolah yang bisa mungkin prakteknya ada di bandara. Wah, ini saya langsung muncul ide banyak nih Pak. Ya mudah-mudahan nanti idenya bisa terakomodir oleh bandara ke depannya. Nanti kita akan mungkin satu kesempatan yang lain kita akan bincang lebih lanjut lagi tentang follow up dari rencana kita ini. Nah, sekarang ke SMA 13 Pak ya. Kira-kira hubungan antara bandara dengan SMA 13 yang sudah terjalin selama ini seperti apa? Dilihat dari historis, sebelum saya di sini, sebelum COVID terutama, dan itu juga sudah ada kerjasama, ada beberapa kerjasama dengan bandara terkait dengan CSR atau TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan. Jadi itu yang menjadi kewajiban dari lingkungan kita, bagaimana bandara juga ada kontribusinya terhadap lingkungan, dan itu memang diatur dalam permen juga yang terbaru dari peraturan Menteri BUMN itu nomor 1 tahun 2023 kalau tidak salah, mengatur tentang CSR itu atau TJSL, bahwa apa saja yang memang diperbolehkan dan seterusnya. Nah, untuk 2 tahun terakhir ini kami
fokus di bidang edukasi atau sertifikasi. Jadi kami mendidik anak tidak mampu, anak yatim, kita didik mereka, kita diklatkan, mendapat license dan mereka bisa bekerja. Nah, untuk tahun 2023 itu kami ada 7 orang kita didik kirim ke Curug penerbangan, di sekolah penerbangan Bu, di sana belajar untuk mengambil license terkait dengan APSEC. Nah, itu mereka akan kita menolong mereka. Jadi artinya kemanfaatan itu untuk selamanya, bukan hanya memberi sesuatu habis begitu saja. Dan berikutnya kemarin baru kita juga seleksi, ada beberapa yang lolos dari Jambi ini ada 3. Itu juga kaitannya dengan license atau sertifikasi. Jadi kalau untuk tahun-tahun kemarin kita juga bagaimana mendidik ibu-ibu produktif, kita memasak kuliner yang baik. Minimal dia bisa memasak untuk suami dan anak-anaknya. Yang baik baik, dan dia bisa untuk sehat, dan itu adalah sennya Bu. Dan kami mengundang itu 2 kali, dari anak SMK itu ada 50 anak SMK. Kan urusan dengan tata boga gitu Bu. Nah, terus dengan ibu-ibu itu kami mengadakan sekitar 26 orang. Itu udah kami lakukan. Artinya kita membekali ilmu, bukan memberi saja dengan berbentuk barang. Itu. Bekal ilmu itu yang penting Pak. Siap. Bukan bekal kasih uang gaya, tapi ilmu akan dimanfaatkan live dengan baik ya, sepanjang masanya begitu. Siap. Nah, kalau untuk yang 13 gimana kira-kira? 13 ini kan nanti kita bisa berbentuk ada beberapa. Nah, kemarin dari obrolan kita, Ibu sudah menyampaikan tempat futsal yang sudah ada pengerasan dan lain sebagainya. Nanti coba kita bicara lebih lanjut, kita rapatkan. Jadi nanti anggarannya itu dapat berapa sih dalam tahun ini? Nanti apakah nanti dengan tahun berikutnya dilanjutkan atau memang selesai tahun ini dan lain sebagainya? Nanti sama-sama kita mapping bersama, karena kalau untuk fasilitas SMA negeri atau sekolah negeri itu betul-betul harus kita hati-hati kaitannya dengan aturan-aturan tadi, bahwa ini tidak ada anggaran dari pemerintah daerah, bahwa ini fasilitas ini betul-betul tidak ada anggaran dari APBD maupun APBN. Yang paling utama itu Bu. Sampai double. Nah, itu yang jadi masalah nantinya. Oke, saya pahami. Kemudian saya juga melihat Pak, di sekolah kami ini kebetulan saya baru sekitar 4 bulan di sini Pak. Saya lihat ada toilet yang bantuan dari Angkasa Pura, ada cuci tangan, tempat cuci tangan. Yang luar biasa selama ini, berarti Angkasa Pura memang sudah menjadi mitra bagi sekolah kami. Nah, kedepannya seperti Bapak bilang tadi, bahwa kita akan melanjutkan hubungan ini, mudah-mudahan yang kita inginkan terrealisasi Pak ya. Siap. Oke Sobat Tibels, mungkin demikian perbincangan kita untuk pagi hari ini. Banyak sekali yang sudah kita dapatkan informasi tentang bagaimana bandara bisa menjadi sumber belajar bagi siswa-siswi sekalian ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, sama-sama Ibu. Kami tahu Bapak sangat sibuk, tapi masih mau meluangkan waktunya di sini ya. Terima kasih sekali. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam terbang. Ya Pak, salam terbang. Take off. Ya. Ya, kita punya moto terbang Pak. Iya. Aktif, empati, religius, dan membanggakan. Luar biasa. Ini gara-gara sekolahnya dekat. Jadi terbang juga. Jadi rencananya saya tuh nanti di logo saya masuk. Nah, sudah ada tuh pesawat. Karena memang memang sekolah kita di dan saya disebut Pak di provinsi ini. Ini udah di-cut ya. Kepala